Ulasan TC Timnas U17 Indonesia di Belgrade bagian 1. Pemusatan latihan TC Timnas U17 digelar pada awal September tahun 2025 periode 1-1 4 September di Belgrade sebagai bagian persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Selama TC Garuda Muda menjalani 3 laga uji coba, menang 6-0, seri 1-1, dan kalah 0-1. TC memberi pengalaman langsung menghadapi lawan, berpostur dan gaya Eropa serta menghasilkan gambaran jelas soal kekuatan dan kelemahan yang harus diperbaiki sebelum Piala Dunia. 1. Tujuan dan konteks TC. Tujuan utama: mematangkan aspek taktik, fisik, dan mental tim agar lebih siap bersaing di Piala Dunia U17 2025 Qatar, termasuk pembiasaan menghadapi lawan-lawan dengan postur dan intensitas khas Eropa. Mengapa Belgrade? Tersedia lawan-lawan U17 Akademi Eropa berkualitas untuk uji coba dan fasilitas TC yang mendukung pemulihan, training load, serta logistik tur persiapan internasional. Informasi penyelenggaraan dan perencanaan TC dirilis PSSI Media Lokal. 2. Kegiatan periode TC 1-1 4 September tahun 2025. TC resmi berakhir pertengahan September. Latihan harian: pagi fitness atau kondisi, sore taktik atau possession simulasi lawan pressing, recovery dan video review malam. Rutinitas standar TC internasional sebagaimana dilaporkan. Uji coba match by match 7-8 September 2025. VSPF TC September Sofi U17 menang 6-0. 10 September 2025 vs VSK Sofi U17 imbang 1-1. 13 September 2025 vs North Macedonia Utara U17 kalah 0-1 laga penutup TC. 3. Hasil pertandingan dan maknanya. Menang 6-0 September menandai efektivitas serangan saat tim dominan, menunjukkan kombinasi serangan cepat dan penyelesaian akhir yang baik dalam kondisi lawan terbuka. Bukti, hasil besar tercatat di laporan pertandingan. Imbang 1-1 CSKA menunjukkan ada kemampuan untuk menyesuaikan ritme lawan yang lebih taktis, juga mengungkap isu konsistensi dalam mempertahankan intensitas sepanjang pertandingan. Kalah 0-1 Makedonia Utara. Kekalahan tipis yang memberi sinyal kelemahan pada momen transisi atau konsentrasi defensif dan pada pengelolaan situasi set piece atau blunder individu di laga ketat. Laga ini menjadi bahan evaluasi akhir TC. 4. Pengalaman menghadapi postur dan gaya Eropa dampak langsung. Pemain mendapat exposure terhadap duel udara, duel fisik, pressing vertikal, serta tempo pertandingan yang sering lebih intens pada periode transisi, hal yang jarang sepenuhnya didapat di kompetisi domestik. Pengalaman ini berguna untuk mengukur readiness pemain menghadapi lawan Piala Dunia, dikonfirmasi oleh pernyataan pelatih dan laporan media pasca TC. Ulasan TC Timnas Indonesia U17 di Belgrade dalam rangka persiapan Piala Dunia U17 di Qatar tahun 2025 bagian 2. Ulasan kekuatan dan kelemahan. Kekuatan: produktivitas serangan saat menguasai permainan, mampu memecah pertahanan lawan dan memaksimalkan peluang ketika ruang tersedia. Terbukti skor 6-0, kreativitas lini depan dan kombinasi cepat terlihat pada gol-gol laga dominan. Ada pemain yang berani mengambil inisiatif di final set. Kelemahan yang harus diperbaiki sebelum Piala Dunia: duel udara dan set piece defensif, rentan pada bola mati dan bola atas. Perlu penguatan positioning dan komunikasi di area penalti. Terlihat pada laga melawan Makedonia Utara dan komentar pelatih. Konsistensi fisik 90 menit dan transisi defensif menurun pada fase akhir pertandingan.
mengakibatkan kebocoran saat lawan meningkatkan intensitas. Pengelolaan laga ketat. Ketika skor rapat, tim masih mudah tertekan dan melakukan kesalahan kecil yang berakibat pada hasil. Evaluasi kesiapan menuju Piala Dunia U17. Positif. KC memberi data konkret, di mana tim mampu mencetak gol dan menekan lawan jika skema berjalan. Mental pemain mendapat ujian internasional. Perlu peningkatan, aspek fisik, daya tahan dan duel, kedisiplinan set piece, dan simulasi menghadapi pressing tinggi harus diprioritaskan. Dengan perbaikan terfokus dalam 4-6 minggu ke depan, tim berpeluang memperbaiki defisit tersebut sebelum turnamen. Rekomendasi teknis dan program. Program fisik, duel dan kekuatan tubuh. 2 kali per minggu latihan plyometrics ditambah resistive, strength squat, hip dominant, core stability. Latihan spesifik untuk menambah power salto dan heading. Daya tahan 90 menit. 1 sesi HIIT max simulasi 8-10 interval intens. Tambah 1 lari jangka panjang per minggu. Kombinasi small sided games 5-5 atau 7-7 untuk transfer ke kondisi pertandingan. Recovery dan beban. Monitoring GPS atau heart rate. Batasi beban minggu pertandingan antar uji coba. Teknik dan taktik. Set piece defensif atau ofensif. Sesi repetitif. Zonal plus man marking saat corner dan free kick. Latihan skenario blunder. Transisi dan pressing. Latihan pola transisi. 3000 kali 2 minutes press dan immediate counter. Untuk memperbaiki recovery posisi. Build up fits pressing tinggi. Simulasi melawan 2 baris pressing. Latihan pola 3 opposing pressure untuk keluar dari tekanan. Man management dan rotasi. Evaluasi pemain yang kuat duel fisik. Siapa yang pantas jadi pilihan starter vis tim Eropa? Taktik pertandingan. Jika lawan fisik atau tinggi, gunakan sistem tempek 4-2-3-1 dengan fullbacks yang sabar. Target man yang kuat untuk menahan bola. Jika lawan lebih teknis tapi kurang fisik, 4-3-3 dengan wingers cutting inside, memaksimalkan kecepatan di ruang kosong. Ulasan TC Timnas Indonesia U17 di Belgria dalam rangka persiapan Piala Dunia U17 di Qatar tahun 2025 bagian 3. Catatan, pertahankan agenda uji coba melawan lawan yang berbeda gaya, Latin Afrika Eropa. Sebelum keberangkatan ke Qatar untuk adaptasi penuh, perhatikan pemulihan perjalanan dan program. Antisipasi cedera saat melakukan tur panjang. Tambahan. Pertama periode TC 1-14 September tahun 2025. Kedua tujuan. Persiapan Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ketiga hasil uji coba. Menang 6-0 September Free Sophie. Seri 1-1 CSKA Sophie. Kalah 0-1 Makedonia Utara. Keempat pengalaman penting. Pemain mendapat eksposur menghadapi postur dan gaya Eropa duel udara dan pressing tinggi. Kelima pola dan model TC seperti ini bisa diterapkan untuk timnas lainnya, terutama timnas kelompok umur baik kelompok umur 12, kelompok umur 15, kelompok umur 19, kelompok umur 21, maupun kelompok umur 23.